Putri pun berjalan menuju ke ruang kerja Sean. Ia terlihat sedang mengambil nafasnya dalam-dalam dan membuka pintu ruang kerja itu. Ceklek. Putri hanya bisa melihat punggung Sean karena posisinya laki-laki itu sedang membelakanginya. Perlahan ia melangkah maju mendekati Sean. Ada apa lagi, Putri? Putri menegang seketika. Bagaimana dia bisa tahu jika aku yang masuk? Gumam Putri. Kursi kerja Sean langsung berputar dan itu membuat tatapan keduanya kembali bertemu. Duduklah dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Putri mengangguk pelan dan duduk di sofa yang berada di ruangan tersebut. Sean, ada apa? Hati Putri langsung merasa tenang dan hangat saat kembali mendengar suara lembut Sean yang sangat jarang dikeluarkan lagi. Dan melihat tatapan itu, Putri benar-benar selalu terbuai jika Sean sudah mengeluarkan tatapan penuh perhatian dan juga lembut. Aku ingin minta izin, kan aku sudah mengatakannya kemarin, jika kamu boleh melakukan apapun yang bisa membahagiakan dirimu tanpa merasa terkekang olehku. Aku tidak ingin dikatakan terlalu mengekang dirimu lagi, karena bagiku aku hanyalah orang lain yang merenggut kebebasan hidupmu secara paksa. Jadi lakukanlah sesukamu. Putri terdiam seketika. Aku bukan suami seperti pada umumnya. Jadi untuk apa kamu meminta izin kepadaku lagi? Kalau kamu ingin tetap menganggap orang lain yang berbaik hati kepadamu, aku tidak apa-apa. Anggap aja aku seperti itu. Jika hal itu membuatmu bisa hidup seperti dulu sebelum kamu denganku. Rasa sesak tiba-tiba saja menjalar di hati Putri. Penyesalan itu pun mulai terasa. Sudah, kamu hanya mengatakan hal itu saja. Jika iya, aku harap jawabanku sudah jelas tadi. Tapi Sean, tapi apalagi Putri? Maafkan aku, tolong jangan bersikap seperti ini kepadaku. Bersikap seperti apa yang kamu maksud? Memangnya apa yang salah dengan sikapku? Bukankah ini yang kamu inginkan? Putri memang menginginkan agar tidak terlalu mengekang. Tapi Putri tidak pernah meminta Sean untuk bersikap seperti orang asing dengannya. Putri memang mengatakan jika mereka bukan pasangan suami istri pada umumnya. Tapi Putri tidak berniat menjauhinya dan bersikap tidak peduli lagi kepadanya. Aku ingin Sean yang bersikap lemah lembut kepadaku lagi, tidak peduli jika harus mengatakan bahasa formal ataupun menatap wajahnya yang terkadang tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Yang penting Putri kembali merasakan jika di dunia ini masih ada yang ingin memperdulikan dan melindunginya. Kekacauan ini bermula karena ucapannya. Putri sangat sadar jika ia memang tidak tahu diri akhir-akhir ini. Apa kamu bersikap seperti ini karena ucapanku malam itu? Kalau iya, aku minta maaf ya, aku hanya emosi malam itu karena merasa kamu terlalu mengekangku. Sean, kamu berhak kok atas diriku karena kamu sudah menolongku dan sudah seharusnya aku mengerti ucapanmu. Meskipun aku belum tentu mengenalmu terlalu jauh, maafkan aku ya, tolong jangan abaikan aku lagi. Seakan-akan aku tidak berada di rumah ini, aku tidak bisa diabaikan, ujar Putri. Sebenarnya apa sih yang kamu mau, Putri? Aku sudah tidak ikut campur urusanmu lagi. Tapi kamu kembali membuatku bingung. Aku harus bersikap seperti apa coba? Gumam Sean. Putri kembali berjalan menuju Sean lalu dengan santai duduk di pangkuan Sean. Maafkan aku ya, aku janji akan menuruti ucapanmu. Aku janji tidak akan membantahmu lagi. Tetapi peduli padaku ya, aku mohon jangan abaikan aku lagi. Putri menatap Sean dengan tatapan memohon dan hal itu membuat Sean semakin tidak mengerti harus bagaimana lagi menyikapi sikap Putri. Bahkan kini detak jantungnya berdetak kencang seakan tidak membiarkan Sean untuk berusaha lebih tenang. Saat ini Sean masih saja menampilkan wajah dinginnya. Sean, maaf ya karena aku harus membawamu dalam status pernikahan yang tidak kamu inginkan. Turun dari pangkuanku. Putri menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau disesali lagi. Sepertinya mungkin ini sudah takdir yang harus kita jalani untuk kedepannya. Biarkan terjadi begitu saja. Entah masih bersamamu atau mungkin bahkan kita akan berpisah nanti. Apa kamu
apa kamu tahu, aku tuh tipe orang yang sangat takut mengenal dan bersentuhan dengan cinta. Hal itu ternyata berlaku juga padamu. Kamu yang seakan menolak keberadaanku untuk menjadi pendampingmu, membuat aku takut untuk mencoba jatuh lebih dalam kepadamu, dan selalu membuatku bingung dengan semua sikapmu. Mungkin kamu juga mengatakan hal yang sama jika kamu juga bingung sama sikapku itu. Putri pun mengangguk. Jujur, aku masih memang sangat bingung harus bersikap seperti apa denganmu. Terkadang aku mencoba menepis segala rasa aneh yang muncul di saat aku sedang bersamamu. Tapi aku rasa nyaman dan semakin mendorong diriku agar terus jatuh dalam pesonamu. Aku tidak mengatakan ini cinta karena aku tidak yakin dengan adanya rasa itu. Tidak, maksudku hanya sedikit belum yakin. Masih terlalu sedikit untuk meyakininya. Sejujurnya aku juga ingin mencoba, tapi rasa takut masih benar-benar ada untuk menyayangimu. Maafkan aku. Sudah cukup, aku tidak terlalu suka jika seseorang terus mengucapkan kata maaf tanpa bertindak apapun. Putri langsung mengalunkan tangannya di leher Sean. Kepalanya ia biarkan bersandar di bahu Sean. Sean hanya bisa diam tanpa melakukan apapun. Namun tiba-tiba saja tangannya langsung memeluk pegang Putri. Aku merindukanmu, ujar Putri. Aku selalu bahagia jika dia bersikap seperti ini kepadaku. Aku gak bisa menjauhimu selama berhari-hari. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat sulit aku lakukan. Aku ingin membencimu, tapi sepertinya aku tidak akan bisa membenci wanita sepertimu. Karena kamu telah berhasil sedikit mengalihkan pikiranku. Astaga, aku lupa. Sean menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Aku jadi lupa tujuan aku. Aku ingin bicara denganmu. Kamu ingin apa? Tanya Sean. Aku mau minta izin. Untuk apa? Besok lusa aku ingin pergi bersama teman-temanku. Kemana? Kalau bicara tuh yang jelas. Aku ingin nonton teman aku lagi ngeband di salah satu kafe. Dia sudah memohon gitu, Sean. Aku boleh pergi kan? Padahal aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Benarkah? Kita mau pergi kemana? Tidak kemana-mana, karena kamu akan pergi. Iya, aku akan mengizinkanmu. Yes. Tapi tentu saja wajib pergi bersama Max ataupun Gio. Selalu saja mereka. Putri memutar malas kedua bola matanya. Demi keselamatanmu, Putri, aku pergi bersama teman-temanku saja, tidak perlu bersama Max ataupun Gio. Kalau gitu, kenapa kamu harus minta izin kepadaku? Jika pada akhirnya kamu tidak mendengarkanku juga. Tapi bukankah kamu tadi mengatakan jika kamu tidak akan membantah dan selalu menuruti ucapanku? Putri mendengus kesal. Sabar Putri, sabar. Sudah cepat bangun, lebih baik kamu tidur sana. Ya udah deh, aku perginya sama Max, tapi pulangnya boleh bareng teman-teman aku kan? Kamu sangat ingin pergi bersama teman-temanmu. Kenapa tidak kamu jemput saja teman-temanmu bersama Max? Kalian kan bisa berangkat bersama nantinya. Maksud kamu, aku sama Max yang jemput mereka gitu? Ya, seperti itu. Baiklah, nanti aku akan mencoba bicarakan dulu sama teman-temanku. Ya udah, cepat bangun dari pangkuanku. Kamu berat sekali, ujar Sean. Astaga, kamu bilang apa barusan? Aku berat, kamu tuh yang menyebalkan. Putri langsung bangun dari pangkuan Sean dan berjalan menuju kamarnya. Sementara Sean masih dengan tampang kebingungan karena sikap Putri barusan. Ada apa lagi dengannya? Bukankah tadi dia sudah memperbaiki hubungan ini? Lantas kenapa dia masih terlihat sangat kesal? Gumam Sean di kamar Putri. Wanita itu langsung mencari timbangan berat badan. Dengan perlahan ia meletakkan timbangan itu di lantai kamarnya. 50 kilo, tidak gendut lagi kok. Putri mengambil nafasnya dalam-dalam. Emang segini kok, tidak terlalu berat. Masa iya aku harus diet lagi? Ah, tidak mungkin, ini kan normal saja. Sean tuh yang berlebihan. Putri kembali meletakkan timbangan berat badan itu ke tempat semula dan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur kesayangannya. Bersambung.